Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamdatul Hidayah, Mahasantri Putri semester 5, Takhusus Sejarah dan Peradaban Islam, Ma'had Ali Said Siddiqiyah, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Islam dan Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ustadz Dedi Saiful Anwar, S.Hum, MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang NU dan peranannya dalam politik Indonesia. Baiklah, langsung saja, inilah videonya. Nahdlatul Ulama atau yang akrab kita sebut dengan NU lahir pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai kebangkitan, kebangunan, kebangkitan kembali atau renaissance, untuk mengacu kepada kebangkitan para intelektual Muslim dan Kristen di Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20. Istilah Nahdlatul secara umum dipakai untuk menyebut konsep kebangkitan atau renaissance yang terjadi sejak pertengahan abad ke-19 hingga Perang Dunia I. Laroy, sebagaimana yang dikutip Asy'ari dalam bukunya Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, menyebut bahwa periode ini merupakan periode paling awal dari 4 periode kebangkitan Arab. Sebagai gerakan, Nahdlatul bermula dari Syria dan berkembang dengan pesat di Mesir yang terlihat dari aktivitas dan karya para pemikirnya, seperti Bubrus al-Bustani, Rifa'ah at-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Perhatian utama mereka ada pada isu sentral bagaimana merevitalisasi kultur Arab klasik agar dapat sejajar dengan Barat dan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, menyatukan dunia Muslim dan terutama melawan kemandekan jumud berpikir yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat Muslim. Para ulama Indonesia yang menempuh pendidikannya di Mekah tentu mengenal pemikiran pembaruan yang menyebar di Timur Tengah ini. Semangat Nahdlatul selanjutnya mereka bawa kembali ke Hindia Belanda, di antaranya oleh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab kemudian membumikan semangat Nahdlatul ke dalam gerakan, dan beliaulah yang pertama kali menginisiasi pendirian berbagai organisasi yang ditujukan untuk membangkitkan umat Islam Hindia, termasuk di dalamnya mengorganisir para ulama ke dalam sebuah asosiasi. Ini adalah kultur baru yang mungkin sebelumnya kesadaran memodernisasi gerakan, termasuk di dalamnya gerakan pendidikan agar menjadi kekuatan yang efektif, belum dikenal. Yang ada hanyalah jaringan pesantren dan ulama yang telah lama. Tapi jaringan saja tidak cukup untuk menjadi gerakan yang efektif demi menopang gagasan besar tersebut. Karena itu, Kiai Wahab kemudian mendirikan Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, Syubbanul Wathon, dan yang terpenting adalah membangunkan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi inilah yang diharapkan dapat merevitalisasi kalangan umat, tempat di mana Kiai Wahab berakar, tak lain adalah Islam tradisi. Namun, ada hal yang menggelitik, dan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Kenapa gagasan Nahdlatul yang berkonotasi dengan gerakan pembaruan dan modernitas diambil sebagai nama organisasi kalangan tradisi? Atau gagasan Nahdlatul yang konotasinya adalah dinamis dan modern
kenapa justru dipakai menjadi spirit bagi kalangan yang kita menyebutnya sebagai Islam tradisi, bukan oleh kalangan Islam modernis. Asy'ari mencatat ada dua spekulasi yang bisa ditampilkan. Pertama, berkaitan dengan latar belakang pendidikan, pergaulan, dan seluruh aktivitas yang dijalankan oleh Kiai Wahab Hasbullah sewaktu beliau menempuh pendidikannya di Mekah. Tentu, Kiai Wahab mengenal gagasan pembaruan yang dikemukakan oleh Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Boleh jadi, Kiai Wahab sangat terpengaruh oleh diskursus akademis di Mekah. Namun, di sisi yang lain, Kiai Wahab memperlihatkan akar kulturalnya yang begitu kokoh hingga beliau tidak begitu banyak terpengaruh oleh muatan diskursus akademis kaum pembaharu tersebut. Spirit pembaruan nampaknya dipakai Kiai Wahab untuk membangunkan kaum tradisi dengan mengambil semangat dan pola perjuangannya, namun bukan pada inti gagasan pembaruan Islamnya itu sendiri. Pada kurun waktu tersebut, Kiai Wahab Hasbullah tidak hanya belajar, namun ia menceburkan dirinya dalam berbagai aktivitas politik, di antaranya mendirikan Sarekat Islam Cabang Mekah. Kedua, Kiai Wahab adalah ulama yang lebih dekat dengan kalangan tradisi daripada modernis, baik sebelum maupun sesudah kepulangannya dari Mekah, termasuk di dalamnya hubungan keluarga. Dari ketiga nama organisasi yang Kiai Wahab dirikan, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar, dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama memakai semangat Nahdlatul, menurut Asy'ari dapat membantu kita berspekulasi bahwa ini dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang di kalangan pembaharu di Timur Tengah, walaupun tidak ada data yang meyakinkan kita sepenuhnya kenapa pendiri NU ini memilih kata Nahdlatul. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa kita sebut dengan Aswaja. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini karena berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam pada umumnya. Latar belakang di atas menunjukkan bahwa faktor utamanya berdiri NU adalah mempertahankan ajaran Islam Aswaja dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajah. Gagasan yang melatari pendirian NU makin jelas terlihat dari arti lambang organisasi yang dirancang oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Gambar tampar melambangkan agama sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Posisi tampar yang mengelilingi dunia melambangkan persatuan kaum muslim di seluruh dunia atau ukhuwah Islamiyah. Untayan tampar yang berjumlah 99 buah menggambarkan Asmaul Husna. Bintang besar yang ada di tengah bagian atas melambangkan Rasulullah Muhammad SAW. 4 bintang kecil di sebelah kiri dan kanan atas melambangkan 4 khalifah yang biasa kita sebut dengan Khulafaur Rasyidin, dan 4 bintang lagi di sebelah kiri juga kanan bawah sebagai madhab yang 4 atau madzhabul arba'ah. Keseluruhan bintang yang berjumlah 9
melambangkan tokoh penyebar Islam di Nusantara, yakni Wali Songo. Dasar warga NU dalam berpikir dan bertindak dapat kita lihat pada kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan kitab I'tiqad Aswaja, yang keduanya merupakan hasil rumusan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejarah dakwah Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kiprah Wali Songo. Penyebaran Islam khususnya di Jawa oleh pendakwah, terutama Wali Songo, sukses besar. Di abad ke-7 dan terutama setelah abad ke-11 juga ke-12, Islam menggantikan Hinduisme dan Buddhisme yang sebelumnya berjaya. Pengaruh Islam masuk hingga ke pusat kerajaan dan kepemimpinan rakyat. Runtuhnya Majapahit dan berdirinya Kerajaan Demak di akhir tahun Jawa 1400 bertepatan dengan 1478 Masehi adalah bukti berubahnya kepercayaan masyarakat Jawa dari Hinduisme dan Buddhisme kepada Islam. Ajaran Wali Songo adalah Islam Aswaja yang juga disebut Sunni, sedangkan Sunni di Indonesia dalam ajaran fikih mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, serta dalam bidang akidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Selain ciri-ciri di atas, Muslim Aswaja di Indonesia berpegang teguh kepada pendapat ulama salaf dengan mengikuti mazhab tertentu, serta berpegangan pada kitab-kitab muktabaroh, pecinta Ahlul Bait, wali, dan para sholihin. Muslim Sunni di Indonesia ahli tabarrukan atau mencari barokah, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, menyukai ziarah kubur, mentradisikan talqin mayit, sedekah untuk mayit, berkeyakinan adanya syafaat, kemanfaatan doa, serta tawasul dan lain sebagainya. Setelah sekian lama Islam ala Aswaja ditanamkan Wali Songo sampai mengakar di bumi Jawa dan Indonesia umumnya, pada tahun 1330 Hijriah, umat Islam diguncang dengan munculnya berbagai kelompok yang mengusung paham yang saling bertentangan. Pada kurun tersebut, muncul kelompok Islam modernis, pengikut ajaran Muhammad Abduh dan muridnya, Rashid Ridho, yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab merupakan pengikut setia ajaran Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Abdul Hadi. Kelompok ini mengklaim sebagai pemurni akidah dan berslogan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka sering menuduh bid'ah, khurafat, dan tahayul pada ajaran Aswaja. Selain itu, muncul juga Syiah Rafidhah yang biasa menghujat para sahabat Nabi, khususnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Siti Aisyah, dan sahabat lainnya. Rafidhah berlebihan dalam mengkultuskan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Kelompok selanjutnya aliran kebatinan yang mengajarkan terbebasnya umat Islam dari menjalankan syariat serta tidak wajib menghindari larangan syariat bagi umat Islam yang telah beriman dan mencapai puncak mahabbah dan kesucian hati. Mereka menggugurkan ibadah lahiriah dengan mencukupkan diri beribadah dengan tafakur dan memperbaiki akhlak batin. Selain golongan tersebut, ada juga kelompok yang meyakini tanasuh atau reinkarnasi ruh manusia. Selanjutnya, muncul kelompok tasawuf yang berlebihan dengan meyakini hulul dan ittihad. Tumbuhnya aliran-aliran menyimpang ini menimbulkan keprihatinan ulama Nusantara penganut Aswaja,
khususnya menyikapi gerakan pemurnian syariat Islam yang dimotori oleh kaum modernis secara masif dan sistematis, baik melalui propaganda dalam forum-forum kajian Islam, media massa, maupun melalui gerakan organisasi. Kekhawatiran para ulama Nusantara tersebut tidak berlebihan, sebab gerakan kaum modernis seringkali menyerang praktik peribadatan pengikut aswaja seperti tahlilan, istighosah, tawasul, tabaruk, yasinan, talqin, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, dan selainnya yang dianggap bid'ah dan sesat. Ulama Nusantara sebagai benteng aswaja kebanyakan adalah kiai pengasuh pondok pesantren dan para kiai yang senantiasa istiqomah berjuang di tengah-tengah masyarakat serta menjadi panutan umat. Dengan adanya serangan kelompok modernis, mereka berupaya melakukan gerakan bersama untuk membendung penyebarannya. Keresahan ulama pesantren memuncak ketika ada berita Gubernur Hijaz, Sayyid Syarif Hussein, dikalahkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Penguasa baru Hijaz ini melakukan pembersihan terhadap praktik keagamaan mazhab yang 4, pemaksaan ajaran Wahabi kepada umat Islam di Hijaz, dan pengusiran ulama aswaja yang tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah baru. Kemenangan Ibnu Saud menimbulkan polarisasi orientasi baru Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Kalangan pesantren menganggap kemenangan Ibnu Saud akan membawa dampak perubahan tradisi keagamaan menurut 4 madhab. Sebab Ibnu Saud dikenal beraliran Wahabi, sementara sayap Islam modernis menyambut positif atas kemenangan Ibnu Saud. Melalui Kiai Wahab, kalangan pesantren mencemaskan kekhawatiran itu dalam sidang-sidang Komite Khilafah, sementara kalangan modernis menghendaki agenda lama agar dipertahankan dan dibawa ke Mekah. Menurut mereka, penyerbuan Ibnu Saud atas Syarif Hussein bertujuan baik untuk memperbaiki tata laksana ibadah haji yang sebelumnya kacau. Sering terjadi perampokan, dan banyak suku Arab yang melarikan diri. Kekecewaan ulama pesantren memuncak ketika Kongres Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Para delegasi pesantren sangat kecewa pada sikap kaum modernis yang menolak usulan Kiai Wahab Hasbullah agar Ibnu Saud menjamin kebebasan bermadhab untuk semua muslim di Mekah. Bahkan pada awal Januari 1926, para pimpinan kalangan Islam modernis mengadakan konferensi di Cianjur tanpa melibatkan ulama pesantren. Kemudian mereka memutuskan memilih perwakilan mereka sebagai delegasi ke pertemuan di Mekah. Peristiwa ini meyakinkan para kiai akan perlunya inisiatif-inisiatif sendiri yang terpisah dari kalangan modernis untuk menjamin pandangan dan kepentingan keagamaan mereka bisa terwakili. Kiai Haji Wahab Hasbullah atas restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan ulama-ulama tradisional dari Surabaya, Pasuruan, Pati, Lasem, dan Semarang untuk mendukung pendirian panitia yang disebut dengan Komite Hijaz di rumahnya Kertopaten, Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Kiai Wahab menjelaskan kondisinya dan meyakinkan para kiai yang lain bahwa demi kepentingan kaum tradisi tidak ada pilihan selain berjuang sendiri. Para ulama yang berkumpul tersebut diantaranya
Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri Den Anyar, Jombang, Kiai Haji Asnawi, Kudus, Kiai Haji Nawawi, Pasuruan, Kiai Haji Ridwan, Semarang, Kiai Haji Maksum, Lasem, Kiai Haji Nahrawi, Malang, Kiai Haji Muntaha, Kiai Haji Abdul Hamid Faqih Sedayu, Gresik, Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding, Cirebon, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Surabaya, dan Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri, asal Mesir. Rapat tersebut membuat keputusan untuk mengirimkan delegasinya sendiri ke Mekah, yang mana organisasi atau jam'iyah yang mengirim delegasi tersebut kemudian atas usul Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz diberi nama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Delegasi yang dikirim itu akan diwakili oleh Kiai Haji Asnawi dan Kiai Haji Bisri Syamsuri untuk menghadap kepada Raja Ibnu Saud. Adapun hal yang ingin disampaikan adalah pertama, meminta agar Raja Ibnu Saud memberikan kebebasan dalam menjalankan praktik-praktik beragama menurut 4 madhab yang ada, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Kedua, meminta kepada Raja Ibnu Saud agar tempat-tempat bersejarah umat Islam seperti masjid, rumah kelahiran Sayyidah Fatimah, bangunan Haizuron tetap dipelihara. Ketiga, meminta kepada Raja Ibnu Saud agar setiap musim haji, hal-hal yang berkenaan dengan informasi pelaksanaan haji disebarluaskan. Keempat, meminta kepada Raja Ibnu Saud agar segala peraturan yang ada di Tanah Hijaz dibuat dalam bentuk undang-undang supaya semua orang dapat memahaminya. Kelima, Jam'iyah Nahdlatul Ulama meminta jawaban tertulis yang menyatakan bahwa utusan sudah bertemu dan menyampaikan usulannya. Selanjutnya, karena utusan yang telah dipilih tidak mendapatkan tiket kapal, beliau gagal berangkat ke Mekah. Kegagalan ini lantas tidak menyurutkan niat para ulama NU untuk mengutus wakilnya menghadap Raja Ibnu Saud. Pada tanggal 29 Maret 1928 Masehi, bertepatan dengan 7 Syawal 1346 Hijriah, NU mewakilkan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri berangkat ke Mekah untuk menghadap langsung kepada Raja Ibnu Saud. Akhirnya, utusan NU berhasil menghadap Raja Ibnu Saud untuk memperjuangkan kepentingan Islam Aswaja. Hasil pertemuan dengan Raja Ibnu Saud itu, yakni pengajian di Masjidil Haram oleh para guru 4 madhab, tidak dilarang. Pertemuan itu juga berhasil mencegah perusakan makam keluarga Nabi dan para imam madhab di sekitar area Ka'bah. Sejak awal berdiri, NU berorientasi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Namun, dalam perjalanannya, NU hampir selalu mewarnai politik Indonesia. Pun pada masa awal berkembangnya NU, para ulama sadar bahwa perlawanan terhadap Belanda tidak akan berhasil dengan hasil yang maksimal jika hanya dilakukan dengan perlawanan secara fisik. Sebab peralatan perang yang ada realitanya kalah canggih dengan peralatan perang milik Belanda. Belanda juga berhasil memecah belah kekuatan pejuang dengan cara yang licik. Maka ulama berusaha menjalankan taktik baru. Akhirnya, politik dipilih menjadi jalan ninja. Pada tahun 1930, NU menjadi anggota MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia.
federasi, partai, dan organisasi kemasyarakatan Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1935, NU mendeklarasikan konsep Darussalam. Darussalam berarti negara damai, merekrut semua yang ada sebagai saudara. Konsep ini tak mengharuskan berdirinya negara Islam dan menjunjung tinggi keberagaman. Tidak hanya itu, NU juga mengeluarkan sebuah resolusi untuk menanggapi kembalinya penjajah pasca kemerdekaan. Ketika Inggris mulai datang ke Surabaya pada tahun 1945, Rais Akbar NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, menerbitkan resolusi jihad tanggal 21 dan 22 Oktober 1945. Pengurus NU se-Jawa dan Madura menggelar pertemuan di Surabaya untuk menyatakan sikap atas upaya Belanda menguasai Indonesia dengan membonceng sekutu. 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari lewat resolusi jihad mewajibkan para santri berjuang mempertahankan tanah air. Momen ini dianggap penting sebagai bentuk internalisasi gagasan dan paham kebangsaan, khususnya dalam NU. Ini membuat pemerintah pada tahun 2015 lalu menetapkan bahwa setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, bentuk pengakuan sejarah atas komitmen kebangsaan para santri dan ulama mempertahankan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Awal November 1945, Partai Masyumi berdiri dan NU masuk ke dalamnya. Namun, 7 tahun berselang, pada tahun 1952, NU meninggalkan Masyumi dan mendirikan partai politik. Ikut berkontestasi dalam ajang politik praktis di pemilu 1955. NU berhasil menduduki urutan ketiga perolehan suara di bawah Partai Nasional Indonesia dan Masyumi dengan perolehan suara 6,995 juta atau 18,41%. NU mendapat 45 kursi parlemen. Terkait keluarnya NU dari Masyumi ini, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dalam bukunya Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama menuliskan bahwasanya jika kita merekonstruksi implikasi politik keluarnya NU dari Masyumi, kita bisa menemukan kenyataan bahwa seandainya NU tidak keluar dan mengikuti pemilu pada tahun 1955 sebagai bagian dari Masyumi, dan Masyumi menjadi satu-satunya partai politik yang mewakili seluruh umat Islam Indonesia, kemungkinan Masyumi akan menang sebagai mayoritas tunggal dalam pemilu tahun itu. Begitu NU keluar dari Masyumi, yang lain-lain pun ikut keluar menjadi partai sendiri. Sekiranya semua partai Islam masih berhimpun dalam Masyumi, maka bisa dipastikan bahwa Masyumi akan memperoleh lebih dari 50% suara. Dengan perolehan suara di atas 50% di dalam konstituante, Masyumi niscaya berhasil menggolkan agenda mereka untuk mengusung konstitusi negara Islam, dan Indonesia akan menjadi negara Islam. Dengan keluarnya NU dari Masyumi, yang kemudian diikuti oleh keluarnya partai-partai lain, konstituante tidak berhasil menetapkan konstitusi negara Islam yang diperjuangkan oleh Masyumi. Bung Karno kemudian mengumumkan dekret untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan NU mendukung Bung Karno. NKRI berhasil lolos dari tren untuk mendirikan negara dengan identitas agama. Sedangkan kalau berhasil ditetapkan konstitusi semacam itu,
pasti akan terjadi konflik yang tidak akan selesai-selesai dengan PKI, dengan PNI, dan dengan partai-partai lain. Dan pasti kita tidak mungkin bisa mengklaim Papua. Tidak mungkin juga Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara mau tetap bergabung dengan Indonesia. Kemudian di pemilu 1971, NU bahkan berhasil menempati peringkat kedua di bawah Golkar dengan 10,213 juta suara atau hampir 19%. Namun, asas tunggal Soeharto yang menyederhanakan peserta pemilu menjadi 3, yaitu P3, Golkar, dan PDI, meminggirkan partai NU. 1975, NU bergabung dengan P3, hingga akhirnya pada Muktamar NU ke-25 di Situbondo, Jawa Timur, NU mengukuhkan kembali ke Khitoh 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Muktamar Situbondo menetapkan NU untuk melepaskan diri dari kegiatan politik praktis. PBNU ketika itu menyepakati kegiatan politik menjadi urusan masing-masing anggota. Setelah reformasi pada tahun 1998, sejumlah tokoh NU seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustafa Bisri, dan Ilyas Ruhiyat mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, tepatnya pada tanggal 23 Juli. Kemudian pada tahun 1999, Gus Dur terpilih menjadi presiden. Namun pada tahun 2001, Ketua Umum PBNU 3 periode dari 1984 sampai 1999 itu dimakzulkan oleh MPR, dan Ketua Umum P3 Hamzah Has yang juga kader NU menjadi wakil presiden. Gus Dur sempat kembali maju bersama Marwah Daud Ibrahim dalam pemilu presiden 2004, namun KPU tidak meloloskannya. Sementara Hamzah Has, mantan wakil ketua DPW NU Kalimantan Barat, maju dalam pemilihan presiden tahun 2004 berpasangan dengan Agung Gumelar dan hanya mendapatkan 3% suara. Hashim Muzadi, Ketua Umum PBNU periode 1999 sampai 2010, juga pernah maju mendampingi Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004. Namun, mereka kalah di putaran kedua. Cucu pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Gus Salahuddin Wahid, juga pernah mendampingi Wiranto di pemilu 2004. Beliau kalah di putaran pertama, menempati posisi ketiga. Yusuf Kala, wakil presiden periode 2004 sampai 2009, juga 2014 sampai 2019 ini menjabat Mustasyar NU periode 2015 sampai 2020. JK pernah masuk sebagai calon presiden pada 2009 berdampingan dengan Wiranto, namun kalah oleh duet Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Kini petahana Joko Widodo berpasangan dengan mantan Rois Am PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Organisasi NU selalu terbawa dalam arus pusaran politik praktis. Survei dari Alfara Research Center pada Desember 2016 memperkirakan ada lebih dari 79 juta orang terafiliasi dengan NU dan sekitar 57,33 juta orang adalah anggota NU. NU selalu seksi dalam pusaran politik. Kiai Haji Said Akil Siroj, Ketua PBNU 2 periode tersebut,
dalam acara Mata Najwa tahun 2019 mengungkapkan bahwa yang penting bagi NU adalah kita mengawal konstitusi, mengawal komitmen kita, yakni negara kebangsaan. Siapapun ketua umumnya, siapapun rois amnya, kapanpun NU akan selalu berkomitmen mengawal, juga merawat NKRI dan kebinekaan serta Pancasila. Terakhir, mengutip dari buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama karya Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Di sana disebutkan bahwa dalam konteks sekarang, politik bagaimanapun adalah jalur cepat untuk membangun peradaban. Kita tidak bisa menghindari jalan itu. Ini bukan pergulatan wacana, bukan sekedar pergulatan omongan, tapi pergulatan politik. Sejarah panjang ribuan tahun pertarungan jatuh bangunnya peradaban adalah jatuh bangunnya politik, karena perang adalah politik. Baiklah, mungkin cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Atul Hidayah mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.